Om Swastiastu. Selamat malam Pak. Baik, eh, di sini kembali lagi bersama saya Iwan Ria Sugiawan di 1810 2021. Baik, di praktikum 7 mobile programming ini, di sini saya belajar tentang fungsional antarmuka eh, dari mobile programming. Dari pertemuan 7 ini, di sini sudah saya pelajari dan sudah saya tonton dari video yang diberikan, tutorial yang diberikan oleh Bapak. Di sini saya sudah mencontohkan membuat sebuah aplikasi, yaitu berupa aplikasi seperti toko online lah, tapi toko online yang sederhana seperti itu. Jadi di sini saya mencoba seperti yang disuruh, mendesain lebih bagus, lebih kreatif mungkin, dan membuat eh, tampilan dari aplikasi yang saya buat itu lebih menarik, seperti menambahkan main activity, suite activity, dan lainnya. Nah, baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang sudah saya buat. Langsung saja. Jadi di sini saya membuat sebuah aplikasi, yaitu yang bernama toko sepatu online. Nah, logikanya seperti ini. Ketika orang membuka aplikasi yang saya buat ini, misalnya dia sudah membuka berbagai macam tipe sepatu yang ada di sini. Nah, mereka tinggal memilih tipe sepatu apa yang mereka inginkan. Nah, ketika mereka mengklik gambar yang ada di sini, misalnya Adidas ini, mereka klik, maka eh, dari main activity 1 ini atau main activity ini akan berpindah ke halaman selanjutnya ke main activity 2. Jadi di main activity 2 dia akan menampilkan sepatu-sepatu atau sebuah sepatu dengan ukuran, dengan harga sesuai dengan nama dari icon yang diklik, misalnya Adidas, jadi yang keluar dan sepatu Adidas seperti itu logikanya. Jadi ketika dia menekan button keluar ini, maka dia akan out dari aplikasi. Nah, seperti itu. Nah, di main activity 2, di sini kita buka dulu main activity 2. Nah, di main activity 2 ini saya juga menambahkan sebuah gambar icon atau gambar. Di sini juga lengkap dengan teks atau penjelasannya, seperti harga, merek, harga, dan ukurannya seperti itu. Dan di bawah juga saya menambahkan tombol atau button untuk kembali. Nah, ketika mengklik tombol kembali ini, maka eh, dari main activity 1 dari main activity 2 dia akan kembali ke main activity utamanya atau main activity 1 kayak gitu. Nah, dia akan langsung ke main activity 1. Nah, di ke sini. Baik, langsung saja untuk pemrograman yang saya pakai di sini kita buka dulu untuk main activity Java yang pertama. Nah, di sini untuk main activity Java satunya seperti biasa di sini saya mengimport dulu semua yang diperlukan atau fungsi-fungsi yang diperlukan, seperti import Android widget button, import Android widget image view. Untuk ini untuk fungsi buttonnya, ini untuk fungsi kliknya. Ketika diklik kayak gitu, maka dia akan berfungsi. Nah, ini untuk buttonnya, dan yang diklik ini adalah misalnya untuk image view-nya diklik kayak gitu, maka dia akan berfungsi. Nah, lanjut di sini public class main activity extend activity implement. Nah, di sini saya menggunakan implement one click listener yang berfungsi sebagai ketika untuk memfungsikan tombol itu atau gambar atau apapun itu bisa diklik dan menuju ke halaman atau berfungsi seperti itu simpelnya. Pokoknya ketika diklik dia akan berfungsi. Lanjut, di sini saya menggunakan yang ini image view when by ID. This
R ID image view 1. Nah, di sini ketika kita mengklik icon atau gambar image yang sudah kita upload di aplikasi atau di Eclipse-nya, maka ketika diklik dia akan membuka halaman baru kayak gitu, simpelnya. Berarti ketika kita mengklik image view 1, di mana image view 1 itu adalah gambar dari Adidas yang kayak tadi itu, icon Adidasnya kayak itu. Maka dia akan berpindah atau membuka halaman baru atau ke yang baru kayak gitu. Maaf, langsung lanjut. Di sini saya juga menggunakan fungsi intern, di mana intern adalah lanjut yang tadi. Ketika diklik, maka di sini saya menambahkan intern implement Eclipse intern, di mana sama dengan new intern main activity. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Intern ini adalah sebagai, atau kita bisa sebut tujuan. Jadi saya menambahkan tujuan ini artinya di mana ketika diklik gambar yang saya tambahkan, diklik image view satunya diklik, maka intern ini akan berjalan atau berfungsi. Dia akan membuka main activity baru. Ini new sama dengan new intern, artinya tujuannya itu dari main activity biasa atau utama, main activity 1, this ini artinya dia akan menuju ke main activity yang sudah kita cantumkan sebagai kelasnya kayak gitu. Ini adalah main activity Adidas atau main activity 2 yang saya buat tadi itu. Lanjut untuk codingan selanjutnya, ini juga sama, image view 2 seperti naik. Ini adalah main activity 2-nya, sama seperti codingan yang di atas. Ini juga sama, ketika image view 2 diklik, maka intern atau tujuannya adalah untuk membuka halaman baru, di mana halaman baru itu dari main activity utama atau main activity 1, dia akan menuju ke main activity selanjutnya atau main activity bata kayak gitu. Next, lanjut. Di sini juga sama, image view 3 dan fungsi internnya juga sama. Yang terakhir di sini saya menambahkan tombol button, yaitu ini dia. Ketika tombol button 1 atau yang tadi itu tombol button 1 yang keluar di main activity 1, tombol keluar itu, ketika tombol keluar itu diklik atau ditekan, maka dia akan berfungsi menjalankan ini, tugas yang ini, move text to back true, artinya dia akan keluar dari aplikasi tersebut. True ini artinya sudah benar atau kita sudah setuju bahwa kita mengklik itu, dia akan keluar dari aplikasi yang kita buka. Lanjut, di sini di main activity 2 atau Adidasnya, main activity Adidasnya, saya cuma menambahkan sedikit. Kita cek dulu di sini. Di sini sama, saya menambahkan Android View, one click listener, Android widget button. Nah, di sini saya menambahkan hanya mengklik button atau tombol klik atau fungsional tombol klik dan fungsional tombol buttonnya atau penamaan tombol button di sini. Ini adalah tempat atau pengungsian penamaan dari fungsi-fungsi tersebut dicantumkan. Nah, lanjut. Di sini saya menambahkan button 1, button 1 sama dengan button find back. Artinya ketika saya mengklik button 1, di mana button 1 itu adalah tombol kembali di main activity 2 atau main activity Adidas, ada tombol kembali yang tadi saya jelaskan, tombol kembali. Ketika kita mengklik tombol kembali tersebut, maka dia akan menjalankan intern ini, di mana intern Eclipse
sama dengan new intern, artinya dia akan membuka yang baru, atau di sini membuka yang barunya adalah main activity Adidasnya. Dari main activity Adidasnya dia akan menuju ke main activity utama. Jadi dia berfungsi sebagai tombol kembali kayak gitu. Nah, itu saja. Di sini juga sama, ini cuma saya tambahkan untuk button kembalinya. Di sini juga untuk saya tambahkan juga button kembali. Ini untuk tombol kembalinya. Baik, kembali lagi ke main activity 1, ke Adidasnya. Nah, di sini kita akan coba, sebelum kita mencoba, di sini saya akan menjelaskan juga string yang saya pakai. Nah, di sini, ini adalah string-string yang saya pakai di aplikasi yang saya buat. Oke, langsung saja. Di sini kita coba run aplikasi yang sudah saya buat ini, apakah berhasil atau tidak. Kita coba run. Di sini kita coba run Android application. Oke. Nah, langsung saja. Di sini karena sudah saya skip videonya, karena ini sudah saya jalankan tadi. Jadi di sini kita coba untuk buka aplikasi yang sudah kita buat tadi. Nah, kita buka dulu Android-nya, Android virtualnya. Nah, ini adalah tampilan awal atau tampilan utama dari aplikasi toko sepatu online atau online shop kecil-kecilan yang saya buat. Jadi di sini untuk seperti yang saya jelaskan di awal video atau di pertengahan video, di mana logikanya adalah ketika kita mengklik ikon-ikon yang ada di sini seperti ikon Adidas, Nike atau Bata, mereka akan menuju ke halaman yang baru, di mana halaman baru tersebut adalah penjelasan atau harga, atau pokoknya intinya penjelasan dari produk tersebut. Misalnya ini produk Adidas, dia suka sepatu Adidas, maka dia pilih Adidas, dia klik, maka akan menuju ke penjelasan dari produk Adidas tersebut. Nah, di sini kita coba dulu, ini adalah main activity 1. Kita coba menuju main activity 2-nya atau deskripsi atau penjelasan dari produknya. Di sini saya coba memilih Adidas. Saya klik. Nah, inilah tampilan kedua dari Android virtual atau aplikasi yang kita jalankan di Android virtual. Nah, ini adalah tampilan keduanya. Jadi ini adalah main activity 2 dari Adidas. Main activity Adidas. Atau saya bisa sebut main activity 2-nya. Jadi di sini sudah ada keterangan produk, gambar, ini adalah gambarnya, ini adalah keterangannya, ukuran, harga, sudah lengkap di sini. Jadi ketika dia suka dengan produk ini, maka dia bisa membelinya. Nanti saya akan tambahkan tombol untuk misalnya lanjutkan ke pembelian atau gimana. Nah, di sini misalnya dia tidak suka, maka dia akan kembali. Nah, di mana tombol kembali yang tadi di main activity 2-nya kita fungsikan berfungsi. Nah, kayak seperti itu. Misalnya yang kedua, Nike, dia memilih sepatu Nike. Nah, ini adalah Nike. Ketika dia tidak suka, dia akan kembali lagi menggunakan increment gitu. Dia akan kembali ke halaman utama atau main activity satunya. Misalnya Bata, dia lihat produknya.
Nah, ini produk Bata. Ketika dia tidak suka, dia akan kembali. Nah, untuk yang terakhir, ketika dia sudah melihat-lihat produk atau menyukainya atau membelinya, maka terakhir dia akan ketika dia ingin keluar dari aplikasi, tinggal kita tekan tombol keluar di sini, di pojok kanan ini. Kita coba tekan keluar, maka boom, keluar dari aplikasi. Nah, itu adalah yang tadi adalah codingan dari yang mana tuh namanya, yang ini move to task, mana ya tadi ya, nah ini dia, move task to back to, dia akan logout dari aplikasi yang kita buka. Nah, seperti itu. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dari desain yang saya buat, mungkin ada yang kurang, atau penjelasan yang saya jabarkan atau jelaskan ada yang kurang. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian saja dari saya. Mohon bimbingannya ke depan supaya saya lebih bisa membuat aplikasi-aplikasi yang menarik dan pokoknya yang lebih menarik. Terima kasih Pak. Selamat malam. Om Santi Santi.